Saudara, terkait penangkapan para penegak hukum ini kita diskusikan bersama Koordinator Monitoring Peradilan ICW Emerson Yunto dan Wakil Ketua Komisi Yudisial yang mengawasi lembaga peradilan Sukma Violeta. Bu Sukma, Pak Emerson, terima kasih di Kompas Petang sudah bergabung. Tadi pimpinan KPK mengatakan sering putusan peradilan dipengaruhi uang. Anda sepakat? Ya, kami Komisi Yudisial itu kan merupakan lembaga pengawas eksternal dari hakim gitu ya. Karena di internal sendiri Mahkamah Agung juga mempunyai lembaga pengawasnya, yaitu Badan Pengawas. Kami menerima ya, Komisi Yudisial dalam 1 tahun itu menerima sekitar 1.400 laporan dari masyarakat. 1.400 laporan dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Dan kemudian nanti kami cek lagi apakah ini memang merupakan kewenangan kami atau jangan-jangan misalnya laporan itu ternyata setelah dicek rupanya lebih ke arah jaksanya atau polisinya, bukan kepada hakimnya. Dan kemudian nantinya sekitar 440 dan diantaranya dalam 1 tahun itu sekitar 115-120 yang terbukti bahwa memang ada pelanggaran atau yang harus ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Pelanggaran memang ada 2 ya, ada yang terkait dengan ketika menangani perkara, ada yang perilaku murni istilahnya, yaitu misalnya selingkuh, narkoba dan seterusnya. Memang yang menjadi persoalan adalah ketika terkait dalam penanganan perkara. Sayangnya hal tersebut selalu menjadi sumber tension antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung selalu menyampaikan bahwa ini yang terkait dengan penanganan perkara siapapun tidak boleh ikut-ikutan begitu ya. Sebenarnya kalau memang kita menjaga kemandirian hakim dalam menangani perkara, sesuatu yang memang dianut di seluruh dunia, itu istilahnya adalah aspek teknis yudisial. Sebenarnya berarti bukan hanya KY yang tidak boleh, Mahkamah Agung pun juga tidak boleh. Tapi KY tentu memiliki hak dan wewenang untuk melakukan sesuatu. Ya, KY sebenarnya lebih kepada melihat perilaku yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku hakim gitu ya. Karena hakim itu kan lembaga atau profesi yang bermartabat, yang terhormat. Nah, akan tetapi itu memang banyak ditemukan ketika menangani perkara itu sendiri. Kami tidak masuk ke bagaimana perkara itu diadili, bagaimana memeriksanya, apalagi putusannya, tetapi melihat perilaku ketika melakukan hal tersebut. Termasuk ketika diduga menerima suap, termasuk ketika melakukan ini. Kalau suap jelas itu merupakan perilaku murni yang memang kami punya kewenangan penuh mengenai hal itu. Akan tetapi kami juga tidak masuk ke ranah pidananya. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ada hakim yang bertemu dengan salah satu pihak ya, misalnya bertemu dengan advokatnya begitu ya, itu sudah merupakan ranah Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan, untuk memeriksa laporannya dan seterusnya. Tapi begitu kami tahu bahwa benar terjadi, maka kami laporkan ke KPK. Oke, Bung Emerson, Mahkamah Agung ini lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Kepada siapa lagi warga harus berharap kalau sudah begini? Nah, kalau berharap kepada siapa, saat ini kepada Ketua Mahkamah Agung agak susah. Harapan kita justru sekarang ada di KPK. Jadi kenapa tadi agak susah? Jadi begini, kan kalau kita lihat rentang waktu ini ada beberapa hakim, pegawai Mahkamah Agung yang ditangkap itu kan eranya Pak Hatta Ali, gitu ya. Artinya apa? Ada kelemahan fungsi pengawasan di internal Mahkamah Agung. Nah, kenapa kita berharap dengan KPK saat ini? Dari catatan ICW ada sekitar 74 aparat penegak hukum yang diproses oleh kepolisian, kejaksaan dan juga KPK. Sorry, 74 aparat penegak hukum itu adalah apa? 34 diantaranya adalah warga pengadilan. Warga pengadilan itu ada pegawai pengadilan, panitera dan hakim gitu ya. Bahkan yang juga kita agak prihatin, hakim tipikor sendiri tersandung dalam perkara korupsi. Paling tidak ada 5 hakim tipikor yang tersandung dalam kasus korupsi. Benar yang dikatakan Anda bahwa di beberapa kasus yang kita temukan, suap menyuap itu selalu berkaitan dengan upaya untuk mempengaruhi putusan gitu ya. Dalam kasus pidana korupsi, upaya itu adalah untuk membebaskan si pelaku di beberapa kasus yang tertangkap oleh hakim tipikor, di beberapa kasus yang lain berupaya menghilangkan nama-nama calon tersangka yang lain agar tidak masuk dalam putusan. Kita ambil contoh Kasubdit Perdata MA yang kemarin, itu juga kan bukan peran yang esensial dalam sebuah di MA. Jadi artinya ada yang lebih besar lagi. Betul, dugaan kita dalam kasus Andre dan kemudian kasus panitera di Jakarta Selatan ini, kita menduga bahwa dia sebenarnya aktor-aktor yang pion gitu ya. Minor gitu ya. Dia menjalankan fungsi-fungsi yang sebenarnya ada aktor utamanya.
sayangnya sampai saat ini dalam kasus Andre dan mungkin saat ini juga belum ketemu di kasus yang terbaru, belum menemukan siapa aktor utamanya. Nah, apalagi sebenarnya Pak Agus sudah menegaskan sebenarnya ada aktor yang lebih besar sebenarnya di perkara kalau misalnya ini. pionnya adalah staf, aktor utamanya di lingkungan itu adalah Bisa saja hakim, bisa saja pejabat struktural di tingkat pengadilan atau bahkan di Mahkamah Agung. Oke, Bu Sukma, Anda juga sempat menangani kasus hakim yang disuap 15 juta. Itu kan artinya gini, masalah intinya ada di apa sih, Bu? Kesejahteraan hakim, keserakahan, atau apa? Kalau kesejahteraan sudah tidak bisa lagi diklaim sebagai masalah bagi hakim. Karena sejak tahun 2012, remunerasi untuk hakim jauh lebih besar dari semua aparatur negara. Ya, yang paling besar ini mungkin pengadilan ya. Kelihatannya masih ada budaya yang belum kebiasaan buruk yang belum hilang secara tuntas. Sebab kalau ditanya mereka yang muda-muda itu mereka jauh lebih besar loh, bahkan lebih besar daripada di law firm loh ininya remunerasinya. Kebiasaan buruknya ini seharusnya mengarah kepada ada keteladanan dari pimpinan yang keteladanan dari kepala pengadilan negeri, kepala pengadilan tinggi. Yang kedua, yang lebih penting adalah adanya pengawasan. Jadi kalau misalnya kesejahteraan sudah dipenuhi, maka tidak ada lagi alasan dan karena itu pengawasanlah apabila sudah sejahtera tapi masih melakukan hal-hal yang tercela begitu ya dan mempengaruhi adil tidaknya sebuah putusan, benar tidaknya sebuah putusan, maka pengawasan harus benar-benar menjadi unsur yang terpenting. Yang baru Sekjen Mahkamah Agung Nur Hadi sempat menjadi sorotan juga berkali-kali karena pernikahan anaknya dan lain-lain. Nah, ketika kantor seorang digeledah tentu ada indikasi. Apakah yang harus dilakukan Mahkamah Agung nih? Nah, yang celaka begini, di Mahkamah Agung kan tidak dalam kasus Nur Hadi, kemudian kasus yang Andri, itu kan fungsi pengawas. Lagi-lagi bicara soal ketua muda pengawasan tidak berjalan menurut catatan kami ICW. Jadi yang dilakukan dia kan harusnya melihat ada tidaknya keterkaitan orang-orang di luar itu. Di luar orang yang diperiksa. Ini sama sekali tidak ada progres gitu. Hasil pemeriksaannya seperti apa, kemudian rekomendasi seperti apa, nggak pernah jelas. Nah, bahkan yang juga kita agak prihatin begini, dulu pernah ada kasus di mana Hakim Agung melakukan pertemuan dengan pihak yang diduga tersangka oleh KPK dan celakanya dia tua muda pengawasan di Mahkamah Agung yang harusnya punya standar etika yang cukup tinggi. Jadi sepanjang renumerasinya naik tapi fungsi pengawasan yang juga kendor, saya pikir justru renumerasi itu kayak jadi standar minimal nilai suap gitu. Mau nyuap hakim 15 juta, loh gaji saya aja 20 juta. Jadi itu yang juga jadi persepsi negatif di mata publik. Gitu. Bu Sukma, kita tidak hanya bicara hakim di sini, jaksa juga punya pengawasnya sendiri kan? Iya. Jadi artinya semua sudah punya ornamennya, tapi tidak berjalan atau? Ya, memang banyak pembatasan. Misalnya seperti Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan itu kan melakukan second line enforcement, artinya melakukan pengawasan adalah Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan gitu kan. Kalau itu ternyata tidak terlalu lama prosesnya atau hasilnya tidak seperti yang seharusnya, maka Komisi Kejaksaan bisa mengambil alih gitu. Tetapi kelihatannya interaksi antara sebuah lembaga penegak hukum dengan komisi pengawas eksternalnya itu masih harus ada kejelasan karena kejelasan dalam pengertian masih ingin dibatasi begini begitu, ada regulasi yang terbatas karena dia hanya berdasarkan peraturan pemerintah ya, bukan berdasarkan undang-undang. Oke, let's say KY dengan hakim. Sedangkan KY sangat baik karena sudah pembentukannya saja sudah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian adanya KY pembentukan lembaganya itu berdasarkan undang-undang. Tetapi kemudian dibatasi dalam ruang lingkupnya. Jadi misalnya begini, KY hanya bisa mengawasi hakim. Jadi kalau panitera bermain ini KY sama sekali tidak ada kaitannya. Panitera, jurusita atau Andri yang pegawai itu KY tidak punya kewenangan sama sekali. Padahal seringkali kan permainan ini saling terkait ya, terutama kaitannya dengan sistem. Kemudian yang kedua, dibagi lagi. Jadi jangan sampai KY masuk ke bagaimana hakim menangani perkara dan sebagainya. Which is untuk KY, kami memang tetap di perilaku. Tetapi perilaku ketika menangani perkara. Sebab kalau misalnya suap, benar-benar suap, ini harus ada penyadapan. Ya kan? Kalau tidak ada mekanisme penyadapan agak susah. Semua orang bisa membantah. Artinya mekanisme penyadapan masih
ini dong ya masih Ya, berhasil. bahkan di undang-undang KY pun juga dimungkinkan gitu ya. KY bisa melakukan proses permintaan bantuan paling tidak melakukan penyadapan terhadap KPK. Nah, ini juga agak celaka begini. Ketika proses penyadapan itu berhasil menangkap sejumlah orang, termasuk di aparat penegak hukum, teman-teman di DPR justru ingin menghilangkan kewenangan ini. Nah, kalau fungsi proses suap menyuap di penegak hukum itu kan nggak mungkin hanya sekedar mengikuti atau surveillance dari mana ke mana gitu. Tapi harus ada cara-cara extraordinary, salah satunya adalah proses penyadapan. Dan hampir semua OTT itu berangkat dari proses penyadapan. Ini gunung es? Ya paling tidak ini sebenarnya sudah mulai agak lama ya, bukan agak lama, sudah lama sekali bahwa korupsi di peradilan sudah cukup lama. Dulu kita masih ingat ada tim gabungan pemberantasan korupsi yang itu juga menjerat Hakim Agung waktu itu, tapi akhirnya lembaga ini harus dibubarkan terpaksa begitu. Bu Sukma, terkait kasus yang baru saja terjadi, apa yang dilakukan KY sekarang? Sudah sampai mana penyelidikannya? Karena ini kaitannya dengan panitera, sekali lagi KY tidak bisa. KY mungkin punya catatan bahwa begini, yang harus diawasi itu kan semua warga pengadilan. Ya. Jadi bukan hanya hakim, di mana kalau hakim Mahkamah Agung berhak, KY juga berhak. Kemudian tensionnya selalu ada di sini. Dan kalau kita lihat laporan tahunan, terlihat bahwa KY bisa membuktikan sekitar 116 hakim gitu ya yang direkomendasikan untuk dikenakan sanksi. Di pengadilan di laporan tahunan Mahkamah Agung menyatakan sekitar segitu juga 100 lebih begitu. Adakah willingness tetapi kalau untuk panitera jumlahnya cuma berapa ya, 25 atau berapa out of dari sekitar 8.000 orang. Kemudian yang pegawai seperti Andri itu lebih sedikit lagi dari 13.000 orang. Jadi mungkin pengawasan internal Mahkamah Agung mungkin perlu fokus pada yang kewenangannya memang hanya kewenangan Mahkamah Agung. Mengingat tadi dugaannya ini bisa saja ke orang yang lebih besar dan bisa saja merujuk ke hakim, KY sejauh ini selama belum ada laporan, KY tidak harus selalu menunggu laporan, tapi once ada kaitannya dengan hakim maka KY akan masuk. Baik, Bu Sukma, Pak Emerson, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas Petang.